سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya selamat PKM dan jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, baik pada sama-sama kita mencatatkan kita surah Al-Rahman oleh Syekhul Musannif rahimahullah wa adamu maqadihi wa barakatul rumi wa bimu'mika amin ya rabbal alamin. Wa ayat ma'asil lisan sabdu sahabati, di antara maksiatnya mulut, dan di antara ayat ma'asil lisan, di antara maksiatnya mulut, sabdu sahabati, mencaci maki para sahabat. Para sahabat Nabi itu udah ya? Dan terakhir lagi khuluqu bil wa'di idza wa'ada. Ini dulu dibimbing lagi sama sahabat ya. Di antara maksiatnya mulut adalah wal khuluqu bil wa'di idza wa'ada, menyalahi janji tidak dalam perjanjian apabila ia berjanji. Di antara maksiat mulut, kalau janji suka ingkar, kira-kira begitu. Kalau janji tidak menepati pada janjinya, kalau janji suka bohong. Idza wa'ada, apabila ia berjanji, wa huwa yu'minul haqqa, Allah ibnul qurba, dan dia menyimpan ya, menyalahi janji itu. Orang jangan gampang janji, yang susah kan apa? Memenuhi janjinya. Jadi sekarang lagi musim caleg ya, enggak caleg lagi dekat-dekatin rakyat, coba deh. Caleg lagi datang ke majelis taklim, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, masjid, sholat. Sekarang kita datang lagi. Kalau hati-hati janjinya, nanti kalau saya jadi begini loh, nanti kalau saya jadi kalau letak di sini kan agak jadi jangan terlalu tinggi, dan dia berrealitas. Seharusnya berjanji mohon doa, doain saya semoga saya jadi. Kalau saya jadi nanti ya saya akan membuat untuk kepentingan orang Islam, kepentingan agama. Itu kalau janjinya, saya dulu 2 kali tidak berjanji, saya takut. Karena ada Nabi itu ayatul munafik alafu idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka lupa. Jadi saya akan janji, tapi kalau udah dapat kadang-kadang lupa terhadap janji. Coba anak kecil kita janjiin, nanti kalau naik kelas, nah anak kita yang kecil mau diajak ke mall, mau dibeli apa yang anak apa itu anak naik kelas, nol besar dan nol kecil, ya kelasnya nol atau nol besar, nol kecil, naik anak agak berhenti minta sama bapaknya itu, bapaknya kemudian dan ditagih terus sama anaknya, anak selalu lainnya minta diajak ke, minta dibeli mobil-mobilan, janjinya ya, jadi itu anak kecil.
iklan di kecap itu mengutapkan nggak ada pasti gitu. Maka saya lihat pembunuhan tempelin gambar ya banner ada Bu Lilis nomor 9. pakai kuburan juga yang baik kuburan ditempelin Ikan Bu Lilis nomor 9. ditempelin apa banner ya, kuburan minta doain tapi orang-orang fanatik ya itu jadi ini masalah janji ingkar janji dan itu ina kalau dipercaya suka khianat dan di sini bahwa yudhirul khulfah dia menyimpan rasa penyakit janjinya. Orang yang janji kalau tidak ditepati pasti dia merasa tidak menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian akan janji, penuhilah janji kalian. Oleh janji itu penuhi. Kalau cuma bisa janji doang, insya Allah menjadi kota yang partai kan jadi setinggi langit kadang-kadang udah jadi dia lupa Ciptaan bisa jadi memang setan itu suka bikin lupa jadi dia banyak langit jadi tapi tidak sudah jadi memimpin maka dia akan diminta nanti tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap janji yang pernah dia sampaikan, yang pernah dia janjikan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud qila hiya uqud allati yata'aqadahan nasu. Yang namanya janji itu yang saling beriktikad, saling mengikat antara manusia itu, manusia satu dan manusia lainnya, bainahum di antara mereka. Jadi saling mengikat antara manusia satu dan manusia lainnya yang perjanjian itu. Allati yata'aqadahan nasu. Kalau Al-Qayyumi, Imam Qayyumi berkata, wal khuluqu fil wa'di 'inda al-'arab kibun wa fil wa'idi karam. Imam Qayyumi berkata, yang namanya menyalahi janji itu menurut kalangan bangsa Arab, ya, 'inda al-'arab kibun itu kedustaan, dusta. Jadi menurut kalangan bangsa Arab yang namanya janji itu adalah dusta, janji. Maka dalam hadis al-wa'du dainun, yang namanya janji itu utang. Yang namanya janji itu utang, bukan utang personal, bukan pribadi, bukan. Nanti bahwa jalan ini gua aspal, bocor, begitu jadi jalannya kalau pernah diurusin, akhirnya jadinya kepada masyarakat, kepada orang banyak. Jadi al-khuluqu menyalahi diwali dalam janji itu indal Arab di kalangan bangsa Arab itu merupakan perbuatan bohongan. Wabil wa'idi kalau tapi dalam masalah ancaman itu satu kemuliaan. Dalam masalah ancaman orang berbuat tidak baik diancam, diancam ya jadi baik.
wa'id, al-wa'du. Wa'du itu janji, al-wa'id itu ada ya, itu ancaman. Kalau masalah ancaman dalam kalangan bangsa Arab adalah itu adalah kaum, satu kemuliaan, ancam. Lo kalau beribadah itu cuma di sini, lo pergi kemana ya? Gitu ya. Lo kalau beribadah jangan dari daerah sini, pergi ke daerah mana ya? Nah ini diancam. Ancaman seperti itu kalau kemudian akhirnya orang pada takut. Ancam ya ibadah, sehingga karena ibadahnya bukan lillahi, bukan lillahi ta'ala, ibadahnya karena takut. Ibadah macam-macam. Soleh, fardhu maghribi, salat al-fatir, istaqbal qiblat ada anak umat lillahi ta'ala, karena Allah. Ada yang karena mertua, malu mertua, ada yang karena malu tangga, ada yang karena nggak enak sama temennya. Sebut nyebutnya lillahi ta'ala. Sebut-nyebutnya lillahi ta'ala mulutnya, tapi artinya karena nggak enak sama orang. Artinya lillahi ta'ala, sholat kita itu ternyata semata-mata untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itu mulut mengucapkan, tapi hati kadang-kadang sama malu. Karena malu sama tetangga, malu sama anak, malu. Ada orang umurnya tua 80, tapi karena sholat. Ada umur tua tapi nggak sholat. Sholat Jumat tuh kelihatan di masjid, dan yang datangnya kan di masjid. Kalau sholat 5 waktu mau bisa aja di rumah kan, nggak pernah aja. Berarti kalau kita kadang sholat, kita nggak sayang sama diri kita. Kalau kita beribadah, berarti kita nggak sayang sama diri kita. Berarti diri kita siap untuk masuk ke neraka. Makanya Allah berfirman, "Fa khalaqa min ba'dihim khalfun." Dalam surah Maryam itu ayat 98-99. "Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us sholata." Maka akan datang satu generasi nanti di akhir zaman, di mana generasi tersebut adha'us sholata, mereka menyia-nyiakan sholat. Para ahli tafsir itu macam-macam menafsirkan kata-kata adha'us sholat. Ada yang menafsirkan ayat al-Quha, ada yang menafsirkan dimaksud menyia-nyiakan sholat itu meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat itu mereka sholat tapi kagak pakai ilmunya. Sholat kagak pakai ilmu. Kalau sholat ilmunya kan harus wudunya kagak ada ilmunya. Itu yang termasuk dalam menyia-nyiakan sholat. Ada lagi yang mengatakan mereka sholat tapi bacaannya tidak benar, tajwidnya, makhrajnya. Kan kita kalau baca Fatihah aja pakai tajwid. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin apa? Jangan kalau orang baca alhamdulillah ada. Alhamdulillah, yang begini jangan imam nih. Dan orang yang begini harus tahu diri. Jadi mau aja. Yang begini sudah belajar alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain, oke, ain. Ada begitu kan? Alamin, bukan alamin, alamin. Tanya mau orang. Alhamdulillah.
daripada sholat itu kan. Nah yang begitu, ya kalau pasien jangan jadi imam, cukup jadi makmum. Harus tahu diri. Orang yang lidahnya cadel, apa bahasa itu cadel? Elo. Iya, nyebut tidak bisa. Apa cadel kan? Bahasa Indonesia apa? Ada. Cadel. Nah ini juga nyebut tidak bisa. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia Ar-Rahmanir-Rahim. Yang begini jangan dijadiin imam. Kadang-kadang marah. Nah ini tinggal tahu diri. Jadi imam nggak boleh. Ya. Boleh jadi imam. Marah. Makanya untung yang mesin-mesin itu karena ada yang ditaruh imam khusus. Ada imam khusus yang mengimami sholat fasahan kalimat fasih, soal suara itu kan macam-macam. Ada orang suaranya enak, ngoceng. Ada orang yang suaranya tidak enak. Itu persoalan suara. Yang penting tajwidnya, makhrajnya benar. Kalau suaranya enak, tajwidnya agak benar, jangan jadi imam. Ada orang tajwidnya benar, ya, makhrajnya benar, tapi suaranya kurang enak, jadi imam. Yang penting Suaranya serang-serang basah. Itu ada. Jadi imam berbut. Jadi imam. Baru besok jadi imam. Belajar. Jadi imam. Ada barisan yang lurus. Tanggung jawab imam. Ada barisan yang masih kosong. Makanya imam kalau menjadi imam jangan langsung Allah Akbar aja. Lihat itu belakang. Sahu suku makmum lurusin barisannya gitu kan. Lihat itu belakang. Apa ada barisan yang masih muat satu orang agar ditempatin itu akan diisi oleh setan yang menyerupai kambing hitam. Kita mau lihat kan? Ada setan yang menyerupai kambing hitam yang ada di situ. Apa yang dia? Dia orang sholat pada takut setan itu. Setan itu takutnya sama orang azan. Orang azan untuk dia. Dalam saja balik lagi berani kalau orang azan itu. Makanya kalau orang mati pakai diazanin begitu di kubur jangan ada gitu ya. Kalau di sini diazanin kan? Karena kita mengkias orang yang baru lahir, orang yang berlahir diazanin di kuping kanan, di telinga kanan, dan diiqamahkan di kuping kiri. Tapi sunnahnya sebelum diiqamatin di telinga kiri, habis diazanin dibacain suratul Ikhlas. Nah kita lahir deh, kita mau punya anak menetap, ya, cucu. Nah, mau lahir, setelah baik itu lahir diazanin di telinga kanan. Terus bacain suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu surah uluhiyah, surah ketuhanan tentang keesaan Allah. Itu surah Al-Ikhlas. Supaya benar itu masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Nah setelah baca suratul Ikhlas berapa kali? Itu mah sekali tidak apa-apa. Kalau ke 21 kali kebingungan orang enggak. Setelah itu diiqamatin di kuping di telinga kiri. Nah orang yang meninggal dunia dikiasin ke situ, diazanin dan diiqamatin. Itu jangan baca jangan ya.
Itu biasanya ke situ. Kalau nyari dalil hadis yang nggak ada, kan hukum Islam itu sumbernya satu dari Al-Quran, dua dari hadis Nabi, yang ketiga dari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Menurut mazhab ini, ya. Yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Hukum perbandingan. Nabi Muhammad di sana zakat fitrahnya waktu itu pakai gandum, karena makanan sehari-harinya apa? Gandum dibikin roti, ya, gandum dibikin macam-macam. Beras yang bikin bubur, ya, macam-macam itu. Wah, aku ikutin Rasul, ya, cari kalau zakat gandum, susah nyarinya. Paling-paling ada tuan burung, ya, buat makanan burung itu, dan itu apa ada satu sok itu kan 1,2 liter setengah atau 3,5 kilogram. Ada zakat fitrah kan? Ya. Nah, aku mengikuti Nabi, apa yang aku Nabi itu cakap. Mungkin zakat itu bingung. Ya, nah kalau Muhammad zakat pakai gandum, bukan pakai beras. Makanan pokok Nabi itu kan makanan pokok kita beras. Kalau dulu orang Ambon makanan pokoknya sagu ya, sagu. Ada yang makan pokoknya jagung, zakatnya pakai jagung, zakat fitrahnya. Namanya dalam ilmu fikih namanya makanan balad, makanan pokok. Mayoritas di dunia ini orang kebanyakan sekarang makan beras, dari beras makan nasi, makan di Arab itu kita makanannya Arab pagi di sholat subuh nasi pun banyak roti apa. Kalau orang belum makan roti 5 biji kita jangan belum. Kenapa? Karena belum nasi uduk. Karena belum nasi uduk kita belum ada makan roti. Iman takutnya belum makan. Ya, ukuran orang kalau lagi ditahui ukuran orang itu pakai nasi. Makan singkong, kalau dibuatnya kita adanya belum. Karena ukurannya nasi goreng, ukurannya apa nasi utuh. Kalau dulu orang makan nasi goreng itu hanya pagi waktunya nyala. Kalau sekarang kalau mau butak orang makan apa? Orang makan nasi goreng. Nah itu tadi alatnya tak ada nasu bainahum. Qala al-Qayyumi wal khuluq bil wa'id al-'arab kaykum fil wa'id ka'am. Kita yang namanya manusia itu pasti punya salah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar, ada dosa yang paling besar. Dosa kecil selalu ngomong, ucapan, kalau dosa kecil. Kalau dosa besar itu berzina, mau tidak mengkali, mau melakukan itu dosa besar. Nah, dosa yang paling besar itu adalah al-isyraku billah, menyebutkan Allah musyrik. Dia mempunyai Tuhan Allah, percaya kepada Allah, tapi masih percaya kepada yang lain. Ada musyrik, ada musyrik khafi, ada musyrik syari. Musyrik khafi, musyrik yang sama-sama anggap Tuhan hebat. Kalau nggak Tuhan sembuh,
sesuai kepada padahal Allah berfirman wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Setiap minggu beda dalam setiap penyakit ada obatnya. Cuma kadang-kadang obat yang belum ketemu, ya. Malaikat Israel udah lebih dulu datang. Siapa Israel itu? Malakut mau malaikat mencabut nyawa kehidupan kita, malaikat kematian. Alhamdulillah ini kita apa? Kita update. Dari samping itu bisa diberapa? 57. 5 menit lagi. 5 menit. Samping itu di samping dari apa? Waktu tetapi salah ini sebelum adalah syahadat usul yang kita boleh membaca. Itu namanya tadi apa? Tidak lahir dan di yang seterusnya tadi yang disebut syahadat usul air itu yaitu saksi palsu. Tadi kan janji tadi tidak menepati janji. Ini jadi saksi palsu, saksi bohong. Kan banyak itu orang di pengadilan itu saksi dipanggil saksinya. Nah, tapi dia bersaksi, tapi saksinya saksi palsu, saksi bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajtanibu rijsa minal awtsani wajtanibu qawla zur." Maka jauhilah oleh kalian semua atas perbuatan keji. Jauhilah oleh kalian perbuatan keji, zina, perbuatan keji, perbuatan yang nisbat. Termasuk apa? Minal awtsan, daripada menyembah berhala. Ajatan ibu Isa, maka jauhi oleh kalian itu perbuatan keji daripada menyembah berhala, awtsan, wajatan ibu qawlasu, dan jauhi oleh kalian itu akan ucapan yang bohong, ucapan yang busuk, bohong, al-kid, al-kadib, ucapan yang dusta yang keluar dari mulut kita. Aku orang kalau saya setempel, kata dokter, besar, ada pengembangan darah di otak. Gimana dok? Kita kasih obat dulu, obat pengecer darah. Yang tahun 4 bulan, diskardia. kalau enggak, ya ditembak, tembak lagi ke paha. Ternyata di paha ini ada saraf di otak. Tembaknya. Yang ketiga, hal itu kagak ada. Al-Fatihah, Al-Fatihah, itu ada doa kedua. Sekarang di mana aja selalu doa kedua. Doa kedua kita ada Allahumma sabbitna ya Allah, ya Allah tetapkan iman pada diri kami. Sabbitna di Islam, tetapkan Islam itu di diri kami. Sabbitna di tauhid, tetapkan tauhid itu. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah kepada diri kita. Wasabbitna bil i'tiqad. Ya Allah, tetapkan keyakinan kami untuk selalu percaya beriman kepada Allah. Wasabbitna bil ma'rifah. Tetapkan
berlipat kata kepada Allah. Bukan orang kita nggak kenal Allah. Kita mau ditanya siapa kita? Oh, menciptakan alam jagat raya ini, menciptakan manusia, benar. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab tauhid, yang namanya Allah itu adzatu wajibun wujud. Zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada itu adalah Allah. Kalau kita mustahil ada, hari ini ada, besok belum tentu ada. Makanya Allah dengan bangga tapi Allah dosa sombongnya. Allah mengatakan kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti di kiamat hancur jagat raya ini. Allah berfirman kullu man 'alaiha, semua yang ada di alam jagat raya yang diciptakan Allah akan hancur. Akan kekal abadi. Wajhu rabbika dan kekal zat Tuhan itu dzul jalali yang punya keagungan dan punya kemuliaan. Allah bawa sampai malaikat tempat mati juga. Dihidupin lagi itu malaikat tempat. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil. Kalau diceritain panjang, hidupin lagi tempat malaikat. Kenapa dibangun? Karena nanti, ya, ketika manusia tempat siratan mustaqim, tempat siratan mustaqim itu yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada orang jempat di situ, dan di bawahnya ada api. Sedang tapi begitu melihat di diri orang itu masih ada cahaya iman, meskipun sebesar biji sawi bertanam di dadanya, itu dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Makhluk yang paling terakhir mati itu adalah malaikat Israfil. Malaikat pencabut nyawa itu yang terakhir. Kata Israel, ya Allah, udah semuanya nih, termasuk Jibril saya cabut. Yang penting Mikail Israfil semua malaikat udah mati semua. Tinggal saya doang, ya Allah. Kata Allah, kamu pergi ke satu tempat, tempatnya disebutnya di kitabnya satu tempat. Di situ kamu cabut roh kamu sendiri. Ya, Israel pergi dicabut rohnya sambil teriak-teriak. Seandainya manusia masih ada di muka bumi ini, mendengar teriakannya malaikat Israel, lama tunggu. Semuanya pasti akan mati. Buat teriakan sama. Sedunia ini mati. Apa itu yang diteriakin oleh malaikat Israel? Seandainya dicabutnya waktu diri sakitnya, saya akan cabut rohnya, nyawanya umat Nabi Muhammad itu dalam keadaan lemah lembut. Tapi kan itu diucapinnya ketika Israel mati. Tahu sekarang? Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil